Ya, ini adalah tampilan dari halaman web kami, namanya pentalogiwasser.wordpress.com. Ya, di sini ada home, news, kontak, about us, menu-menu ya, tentang kami, tentang kami juga, misi dan visi kami. Nah, website ini hanyalah fitur untuk pemenuhan tugas mata kuliah saja. Tentang ini ya, kontak kami ada, ini fiktif semua ya. Ini adalah halaman dari website kami, PT Pentalogi Wasser. Selanjutnya, ini survei yang kelompok kami lakukan pada website PT Pentalogi Wasser. Survei ini hanyalah fiktif, digunakan untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak dalam melakukan validasi perangkat lunak. Pada halaman pertama ini, responden memasukkan alamat email, NPM, dan nama lengkap. Pada halaman kedua terdapat pertanyaan, tetapi sebelum menjawab, responden dimohon mengakses website kami. Pertanyaan pertama, UI dan UX pada website memuaskan pengguna. Pertanyaan kedua, adanya pengendalian error pada website dan output mudah dipahami. Pertanyaan ketiga, penyusunan tata letak informasi menarik minat dan perhatian. Pertanyaan 4, bahasa yang digunakan pada website mudah dipahami. Pertanyaan 5, kinerja dan kecepatan respon website ini ringan. Pertanyaan 6, alur website jelas dan tidak membingungkan pengguna. 7, akses website berfungsi dengan cukup baik. 8, website ini memiliki layanan yang informatif dan interaktif. 9, adanya bantuan informasi lebih lanjut. Pertanyaan terakhir, informasi pada website cukup detail. Di sini responden cukup menjawab. Yang pertama sangat setuju, kedua setuju, ketiga ragu-ragu, kurang setuju, dan tidak setuju. Pada survei kali ini terdapat 40 respon, tapi kami hanya melakukan 30 respon. Ini hasil dari responden. Jawaban pada responden pertama, pertanyaan 1 poin ada poin 5, pertanyaan 2 poinnya 4, pertanyaan ketiga poinnya 5, pertanyaan keempat poinnya 5, pertanyaan kelima poinnya 5, pertanyaan keenam poinnya 5, pertanyaan ke-7 poinnya 5, pertanyaan ke-8 poinnya 5, pertanyaan ke-9 poinnya 5, pertanyaan ke-10 poinnya 5. Di mana poin-poin tersebut yaitu poin 5 sangat setuju, poin 4 setuju, poin 3 ragu-ragu, poin 2 kurang setuju, poin pertama tidak setuju. Ini adalah data survei yang kelompok kami lakukan. Data ini terdiri dari 30 data responden. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai SPSS metode Pearson. Pertama-tama, saya membuat variabel baru yaitu PR1 hingga PR10 dan total. Kemudian untuk PR1 hingga PR10 desimalnya saya kasih 0.
sedangkan total tetap 2. Lanjut measure untuk PR1 hingga PR10 ini saya buat ordinal, sedangkan total saya buat scale. Ini hasil outputnya. Lalu langkah selanjutnya memindahkan data yang ada di Excel keseluruhan ke SPSS dari mulai PR1 hingga PR10. Nah, seperti ini langkahnya. Setelah data dimasukkan ke dalam SPSS, maka langkah selanjutnya yaitu penjumlahan dari PR1 hingga PR10 dengan menggunakan compute variable. Caranya yaitu klik transform, kemudian klik compute variable. Pada target variable, tuliskan total untuk menampung seluruh nilai dari variabel PR1 hingga PR10. Kemudian PR1 ditambah PR2 ditambah PR3 ditambah PR4 ditambah PR5 ditambah PR6 ditambah PR7 ditambah PR8 ditambah PR9 tambah PR10. Lalu oke. Maka akan diproses seperti ini. Kemudian bisa dilihat hasilnya semuanya ini. Dari data yang telah dimasukkan dan dijumlahkan, maka langkah yang terakhir kita operasikan menggunakan metode Pearson. Langkahnya seperti ini. Yang pertama-tama kita klik analyze, lalu kita klik average, lalu akan muncul average correlation seperti ini. Nah, kita masukkan semua variabel, lalu pastikan yang bagian ini aktif dan tercentang, lalu klik OK. Maka hasilnya akan muncul dari PR1 hingga total. Nah, semuanya akan muncul hasilnya. Hasil Pearson correlation-nya akan muncul dengan 30 data yang telah disurvei. Simpulkan di sini bahwa keterangan fitur pada website kami yaitu petagologiwasser.wordpress.com dinyatakan valid dari pertanyaan 1 sampai 10 yang diajukan kepada koresponden, menunjukkan bahwa keterangan semuanya adalah valid. Ya, bisa disimpulkan bahwa website kami sudah siap untuk memvalidasi apakah program tersebut bisa dijalankan di publik maupun di suatu perusahaan tertentu. Ya, sekian dari penjelasan kelompok 6 tentang relasi tabel. Ya, apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi kami, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan juga. Ya, sekian dari tugas RPL Karate bimbingan dosen Bapak Pardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.